aku sehabis aku pembuka SNBP, aku langsung bikin jadwal belajar. Aku langsung bikin jadwal belajar aku, dan aku juga bikin goals baru untuk SNBT, target baru untuk SNBT. Tapi nggak itu doang, aku juga buat belajar kelompok belajar sama teman-teman aku gitu di luar jam les. Betul. Jadi kayak jadi belajarnya 3 kali itu guys. Betul. Tapi itu ngebantu aku banget karena belajar sama temen itu kayak kita bisa evaluasi bareng, bisa diskusi bareng, bisa sharing-sharing bareng betul. Gitu. Jadi kayak kita mau berkembang bareng gitu. Bener-bener. Dan circle ini loh maksudnya circle yang dibutuhkan remaja tuh ini teman-teman. Dari SMA Budi Mulia menuju kampus impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di Budi Mulia Podcast dan kembali lagi bersama kami. Dan seperti biasa nih tentunya kami menghadirkan informasi-informasi terupdate dan juga pasti bermanfaat buat teman-teman semua nih. Nah, seperti hari ini kita kedatangan narasumber yang masih fresh banget ya teman-teman ya. Yang mungkin infonya masih terus mengalir sampai sekarang nih, yaitu salah satu lulusan tahun ini teman-teman, makanya fresh banget yang mau sharing tentang pengalamannya, tentang perjalanannya yang diterima di jalur SNBT 2025 teman-teman. Langsung aja nih karena kepo, kita ke Kak Najwa. Halo Najwa. Halo Bu Nadia. Halo semuanya. Najwa. Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya. Najwa nih, kalau Bu Nadia kan sudah kenal Najwa ya, tapi pasti banyak adik kelas atau yang secret penggemar ya, penggemar rahasianya mungkin yang pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Coba kenalin diri dulu Najwa, silakan. Baik, halo semuanya. Kenalin, nama aku Najwa Fira Kurnia atau biasa dipanggil Najwa. Nah, aku dulu aku alumni kelas 12-1 dari SMA Budi Mulia. Terus sekarang alhamdulillah aku keterima di SNBT di Universitas Jenderal Sudirman atau biasa kita sebut UNSUD, prodi Agroteknologi. Yeay, halo 12-1. Mana suaranya nih teman-teman nih? Halo teman-teman 12-1. Keren banget nih ya 12-1. Keren banget karena banyak yang lulus nih. Alhamdulillah ya. Kelas-kelas lain atau 12-1 sendiri, ayo kita fullin di Mandiri ini ya. Semoga dimudahkan nanti. Nah, tadi Bu Nadi juga mau ngucapin selamat ya sudah diterima di SNBT. Bu. Nah, makanya kita mau nanya-nanya nih Najwa. Semoga nanti bisa jadi inspiring buat teman-teman khususnya kelas 10 dan kelas 11 ya. Kita mau nanya perjalanan kamu nih. Tapi sebelum itu kita mau nanya dulu tentang pengalaman di kelas 10 sama kelas 11-nya nih sampai di kelas 12. Apakah memang si agroteknologi ini tadi sudah menjadi incaran kamu dari kelas 10? Atau SNBT ini memang apakah kamu sudah persiapkan juga dari kelas 10? Nah, itu gimana tuh ceritanya? Boleh sharing dari kelas 10 ya Najwa ya? Oke, kalau misalnya pengalaman aku mulai pengalaman dari kelas 10 dulu ya. Aku tuh kelas 10 tipe orang yang pemalu, tapi pemalu-pemalu gini aku kayak berusaha mencoba untuk bergaul di lingkungan SMA yang baru ini. Soalnya kan aku SMP kan angkatan COVID ya, jadi itu sangat berdampak banget buat aku. Aku jadi jarang bersosialisasi sama orang luar gitu. Aku kayak jadi di SMA ini aku jadi kayak ini kesempatan aku untuk bersosialisasi lagi ya secara real life. Aku berteman sama orang-orang baru, berinteraksi sama orang-orang baru, kenalan di lingkungan yang baru. Aku kayak beradaptasi dulu kan di SMA. Gitu. Tantangan juga ya baru masuk ya. Iya, jadi kayak terus ya. Terus di kelas 10 ini karena aku ini pemalu, aku jadi kayak di circle aku tuh itu terus di kelas aku terus ya. Iya, karena aku kayak belum berani mencoba. Tapi di kelas 10 ini aku juga mencoba untuk keluar dari zona nyaman, yaitu aku ikut eskul sama aku ikut volunteer di OSIS. Oh ya waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan volunteer ya. Ya volunteer OSIS waktu itu di Mini World Culture. Oh ya betul yang Japan ya. Nah, kalau untuk eskul aku kelas 10 ikut eskul Japanese Club karena waktu itu
aku juga suka nonton anime guys. Wibu ya. Keren. Terus di eskul itu kayak lumayan banyak penggemarnya. Aku jadi kayak bisa kenal banyak orang di luar kelas ya. aku, sharing-sharing kayak ya sehobi, karena kita sehobi jadi Betul, kita jadi nyambung. betul. Gitu. Terus di volunteer juga aku jadi penerima tamu dari orang luar negeri. Waktu itu kayak ada dari Malaysia, Jepang, ada Malaysia, Jepang, Singapura, banyak. Di situ aku ditemenin sama kakak kelas aku namanya Kanadin. Di situ. Iya, aku juga interaksinya banyak lagi ya. Jadi banyak, jadi perbanyak relasi di situ. Aku jadi ngobrol sama banyak orang, jadi tahu kayak oh kayak gini rasanya punya banyak relasi gitu. Terus di situ juga aku kenalan sama OSIS. Ternyata mereka seru-seru guys gitu. Jadi beneran keluar dari zona nyaman banget ya. Betul. Itu kelas 10 kayak baru-baru banget. Tapi di kelas 10 itu aku belum ada kepikiran untuk bukan kuliah sih, tapi kayak jurusan yang aku mau belum kepikiran. Jurusan yang aku mau, Univnya belum di mana. Betul. Dan jadi apa tuh yang setelah pengalaman itu kamu lanjut berarti ya? Apa yang kamu pikirkan waktu kelas 10 tuh kan akhirnya ngambil pemilihan kelompok mata pelajaran ya? Betul. Buat kelas 11 tuh gimana tuh pengalaman kamu? Boleh sharing nggak? Karena lagi momennya nih anak-anak kelas 10 nih. Oke, baik ya. Awalnya aku kelas 10 pernah kepikiran mau masuk IPS. Yang sosial ya? Iya, yang sosial. Tapi karena satu lain hal, aku kayak dikasih tahu kayak benefit untuk masuk IPA gimana. Terus kayak mungkin aku mau mencoba hal baru gitu. Karena keluarga aku tuh semuanya anak IPS. Gitu. Dari orang tua aku, kakakku IPS. Jadi kayak aku mau berani beda, mau coba sendiri. Keluar dari zona nyaman loh guys. Betul. Aku kayak mau mencoba sesuatu yang baru gitu. Aku jadilah pilih IPA 1. 12 11 sekian banyak kelompok sains kan ada 2 sampai 3 ya kelompok sainsnya, itu kenapa milihnya di 1? Karena aku tuh tadinya mau kelas 10 sih aku kepikirannya mau masuk rumpun kesehatan. Oh gitu. Iya, rumpun kesehatan kayak bisa aja kesehatan masyarakat atau gizi, farmasi, ya gitu-gitu. Betul. Jadi kayak di rumpun kesehatan sama mau masuk teknik juga. Aku juga kepikiran teknik tadinya. Aman banget di IPA 1 karena ada fisika, kimia, biologi itu ada semua. Iya. Tapi sempet diraguin sama orang-orang sekitar aku kayak pengaruh teman ya atau lingkungan sekitar. Tapi jangan didengerin guys. Jadi kayak pede aja sama diri kalian sendiri gitu. Terus ya udah akhirnya aku pede masuk IPA 1. Terus pas udah aku masuk kelas 11 ini, nah aku bener-bener bingung banget. Kenapa tuh? Jujur udah next step nih di kelas 11 ya? Iya, aku bingung dan panik karena di situ. Wah, aku panik loh. Iya, aku panik karena kelas 10 aku yang ngambil kelas 11 1 itu cuma 3 orang. Di kelas kamu yang kelas 10. Iya. Nah, di situ aku minim banget kenal sama orang. Jadi kayak adaptasi lagi nih. Harus beradaptasi lagi gitu. Jadi aku kayak masih canggung lah kan awal-awal. Terus kayak kalau kelas 11 awal-awal tuh kayak masih gamon karena sama kelas 10-nya. Jadi aku kadang masih main sama temen kelas 10 aku gitu di kelas 11 yang awal. Terus lama-kelamaan aku juga beradaptasi kan di kelas 11 ini. Jadi aku dapat karena di kelas 11 ini bakal lanjut lagi kelas 12 ya kan, karena kita bakal sekelas selama 2 tahun. Terus aku akhirnya kenalan sama teman sekelas aku dan ternyata itu baik-baik dan itu keren-keren banget sih. Kelas 11 1 itu kan kelas 11 1 terkenalnya kayak ambis-ambis banget. Kenapa sih pada takut di kelompok 1 guys? Padahal itu kelas yang rasa belajarnya tuh dapat banget ya. Iya, aku juga aku tadinya takut karena ada rumor gitu juga kan. Tapi ternyata kayak orang-orangnya masih santai-santai gitu. Tapi kan di luar itu kan mereka kayak belajar sendiri gitu. Benar-benar cuman vibes belajarnya aja kok dapetnya dan kenapa harus takut gitu kan. Iya, gitu. Kalau kita harus pede aja sih gitu. Itu kelas 11 semester 1. Kalau untuk yang 11 semester 2 itu aku di kelas 11 ini tuh sebenarnya aku kayak merasa aku belajarnya kurang. Kenapa tuh? Karena aku merasa kayak padahal sudah masuk pelajaran konsentrasi ya? Iya, jadi kayak aku kayak mahamin materi dari kayak kimia, biologi itu kayak susah masuk di aku gitu kan.
Terus aku kayak mencari-cari solusi gitu. Solusi aku yaitu masuk ke les. Oke, jadi ikut les di semester 2 itu. Semester 2 aku baru ikut les dan itu ngebantu aku banget. Kayak bener-bener ningkatin nilai aku dan aku kayak dapat pencerahan lebih dalam daripada yang di sekolah. Itu bener-bener ngebantu aku banget. Itu bener-bener ngubah aku gitu. Jadi kayak ya kayak ngebantu banget gitu. Terus di kelas 11 ini juga aku udah nggak eskul Japanese lagi. Aku pindah ke eskul KIR. KIR ya. Iya, KIR. Sampai saat ini aktif sih KIR. Iya, aku sampai sekarang udah enggak sih, ya kan. Dulu aku juga jadi pengurus KIR, aku jadi sekretarisnya. BPH ya. Iya, aku jadi pengurusnya. Terus di situ di KIR itu juga salah satu yang bikin aku kayak melek organisasi gitu. Organisasi dan mungkin tadi dunia sains juga ya. Betul, kayak masih sejalur. Banyak praktek-praktek sains ya. Aku jadi kayak tertarik eksperimen-eksperimen. Terus di KIR itu juga kita diajarin cara bikin karya tulis ilmiah. Wow, guys. Iya, itu banyak banget benefit untuk masuk KIR. Apalagi kayak sekarang ini sampai sekarang akhirnya. Masih berbenefit banget deh sampai sekarang gitu. Di pengalaman kelas 11 sih itu doang. Terus di kelas 11 juga aku mulai ikut lomba. Ikut lomba-lomba kayak aku ikut lomba antar sekolah swasta di bidang matematika. Sama aku ikut OSN di bidang matematika juga. Itu kenapa tuh mau ikut atau memang ada paksaan mungkin? Enggak, alhamdulillahnya aku tertarik. Aku punya tertarik sendiri. Guys, kuncinya tadi kalau kan Najwa, kalau dari Bunda Dia lihat ya, kuncinya adalah keluar zona nyaman. Berani keluar dari zona nyaman tadi kayaknya. Coba hal baru guys, gitu. Jadi aku ikut lomba itu karena kemauan aku sendiri. Aku mau mencoba-coba kan kayak tapi diantara beberapa mapel di kelas aku itu aku kayak paling tertarik di matematika. Tapi gampang kah? Dia tetap mikir susah. Iya, tapi mungkin karena aku suka hitung-hitungan juga kali. Betul. Suka hitung-hitungan. Atau ada bakat naluriah juga bisa jadi mudah ya. Betul. Jadi kayak aku perdalam lagi matematika aku, terus ya aku diikutin lomba, terus tapi ya walaupun nggak lolos tapi aku dapat pengalamannya. Dan itu harus dicari ya. Pengalaman itu berharga banget. Jadi kayak kalau misalnya ikut lomba selanjutnya jadi kayak udah terlatih gitu. Gitu. Jadi ngelihat real life-nya tuh gimana sih kalau lomba-lomba gitu ya, atau SN nih kayak gimana sih rasa persaingannya atau cara belajar orang-orang itu bisa didapetin saat terjun langsung ya Najwa ya. Betul. Jadi akhirnya tadi kalau Bunda Dia lihat di kelas 11 ini sebenarnya udah ada kesadaran tadi kayaknya belajarnya turun nih motivasinya. Nah itu penting banget teman-teman buat menyadari perubahan-perubahan yang ada di diri kalian. Betul. Nah itu yang harus sudah ada tumbuh perilaku itu tuh di diri kalian di kelas 11 ini tuh sudah harus ada ya teman-teman. Jadi harus hati-hati di setiap pergerakan, setiap perubahan yang kalian alami. Keren banget. Nah kita lanjut ke kelas 12 nih jadinya nih. Iya, aku kasih notes dulu untuk yang masih kelas 11. Itu kalian harus banyak-banyak lomba. Kenapa tuh? Baik-baik lomba, karena aku sendiri nyesel, aku minim banget lomba waktu kelas 11. Itu guys, sertifikat yang penting banget ya. Iya, itu penting banget buat SNBP guys. Kalau misalnya kalian nggak mau SNBT, itu penting banget buat SNBP. Jadi kayak pas aku pokoknya sertifikat itu kayak sebanding lah sama nilai rapot gitu. Jadi kayak 50 nilai rapot, 50 juga sertifikat. Itu kayak ngebantu banget. Dan nggak cuma SNBP, di jalur mandiri juga ada yang pakai non akademik mandiri ya. Itu kepakai banget sertifikatnya guys. Iya benar. Itu benefitnya sertifikat. Dan apapun ya bidangnya ya, tidak menuju tadi misal kalau SN aja. Iya, apapun di bidang apapun. Bidang apapun teman-teman bisa kalian ikuti di kelas 11. Karena kelas 12 kenapa nggak banyak lombanya kira di kelas 12 pas sadar gitu? Kalau di kelas 12 menurut beda aku fokusnya udah bukan lomba lagi guys, tapi kita fokus ke SNBT. Kita fokus ke SNBT sama kelas 12 tuh masih ada semester 5. Ya, jadi satu semester lagi. Jadi aku di kelas 12 ini awalnya aku kayak masih nyantai-nyantai di awal kelas 12 ini kayak
semester masih 5 kelas kayak 11 aja iya gitu betul ya. betul. Jadi kayak aku ngerasa kayak gue masih SMA nih, masih Iya. bisa nyantai gitu. Jadi kayak masih ada 1 semester lagi gitu. Iya. Tapi jangan tidak untuk ditiru ya, Tidak guys. untuk ditiru teman-teman. Jadi notes lagi, kalian curi start di awal-awal kelas 12. Wow. Itu bermanfaat banget sih buat kedepannya. Jadi kayak misalnya kalian nggak kewalahan sendiri gitu kalau misalnya kayak udah mendekati UTBK, SNBT gitu. Jadi kayak udah mulai duluan. Jadi kayak kalian udah selangkah lebih dulu dibanding teman-teman kalian gitu. Kalian mau capek pas kapan gitu ya? Mau capek dari awal misalnya kalian cicil atau pas Betul. mau SNBT-nya yang harus ekstra meluangkan waktu berarti ya. Betul. Dan kamu tipe yang mana, Najwa? Kalau Tipe yang udah dari awal atau tipe yang mendesak, yang mendekati? kalau jujur aja sih aku yang mendesak. Yang mendesak. Karena dulu aku ini jangan ditiru ya. Yap. Karena dulu aku Ini udah sharing ya guys. positif. Aku udah positif banget lolos SNBP. Udah percaya diri. Udah percaya Tapi diri. nggak apa-apa manifesting ya, nggak apa-apa juga gitu. Dan akhirnya Iya, karena dan akhirnya kesadaran tadi langsung bergerak cepat buat langsung persiapan. pikir kayak mikir Puter putar otak gitu. Puter Kayak otak. gimana buat cara baiknya SNBP, Ya, SNBT ya gitu. persiapannya. Wow. Ada lagi yang mau diceritain di kelas 12 ya kayak? Ada. Kelas 12 tuh biasanya masa-masa riskan nih, masa-masa kayak Hektik. iya penyesalan, terus betul. bingung tuh Betul, biasanya di betul, kelas 12 betul. awal, dan kita tuh sharing ini tuh biar teman-teman nggak ketemu momen itu gitu loh. Biar nggak terulang lagi, Iya. guys. Boleh Gitu. kasih notes lagi nih Kak. Aku benar-benar nyesel aku nggak belajar UTBK dari kelas 12. Jadi aku yang semester 5 ini aku jalanin kayak anak kelas 11 gitu. Tapi jangan untuk ditiru ya, tidak untuk ditiru. Nah, Kalau aku bisa dari kelas 11 dari kelas 11 ya. lebih baik lebih awal, bagus, lebih baik. lebih awal lebih baik gitu. Terus nah pas masuk semester 2 ini aku udah mulai hektik nih bulan Januari. Januari ya. Nih sama SNBT. Di les aku udah mulai belajar SNBT, tapi belum intens, belum tiap hari. Dan aku tuh kalau masih Januari Februari tuh bergantung banget sama les tentang SNBT ini. Jadi Khusus aku di SNBT. karena aku kira kayak kayak belajar sampingan gitu. Aku dulu belum memprioritaskan SNBT sih, tapi tidak untuk ditiru ya. Sekali lagi tidak untuk ditiru. Iya, teman-teman. jadiin Ambil pelajaran positifnya aja. ya. Iya betul. Jadi kayak ya udah, gue belajar SNBT, aku cicil-cicil dari pokoknya itu, tapi bukan yang prioritas pertama dulu sih yang SNBT itu. Jadi karena aku kan udah positif kayak SNBP, tapi pas setelah SNBP udah keluar, aku langsung dar gitu. Langsung kayak wah, langsung bener-bener putar otak banget. Ini kayak kacau ya. kacau, kayak gimana caranya aku SNBT gitu, sementara aku tahun ini baru pertama kali SNBT, pertama kali ikut SNBT. Aku Nah, jadi tadi kayak, kalau SNBP kan saingannya cuma tahun ini aja ya, tapi kalau SNBT tuh dari 2 tahun terakhir tadi ya, itu betul makin berat betul lagi ya. betul, Bu. Pantesan putar otak sih guys. Iya, jadi abis SNBP tuh aku langsung kayak aku kayak ya menyesal sih, ada Iya, rasa pasti menyesal. ada down-nya ya. Cuman apa akhirnya pembelajaran yang kamu ambil Tan Najwa? Pelajaran yang aku ambil tuh kayak jangan jangan menganggap SNBP tuh hoki-hokian guys. Benar. Ya pokoknya kalian Kayaknya semua jalur ya hoki-hokian. Iya Cuman sih. maksudnya kita nggak bisa tadi memprediksi, kita tidak bisa sampai memprediksi. 100% itu gitu. Jadi kalian tuh harus persiapin di luar, kayak harus plan B. Kalian harus punya plan B, guys, gitu. Terus aku sehabis aku pembuka SNBP, aku langsung bikin jadwal belajar. Aku langsung bikin jadwal belajar aku, dan aku juga bikin goals baru untuk SNBT, target baru untuk SNBT. Tapi nggak itu doang, aku juga buat belajar kelompok belajar, sama teman-teman aku gitu, di luar jam les. Di luar jam les, di luar jam sekolah. Betul. Jadi kayak jadi belajarnya 3 kali gitu guys. Betul. Tapi itu ngebantu aku banget, karena belajar sama temen itu kayak kita bisa evaluasi bareng, bisa diskusi bareng, sih bisa ya, sharing bareng, betul. gitu. Jadi kayak kita mau berkembang bareng gitu. Bener-bener. Dan circle. Ini loh maksudnya circle yang dibutuhkan remaja tuh ini betul. teman-teman.
mau berkembang bareng. Itu sih Benar. kuncinya, kayak kita nggak mandang, kita satu sama lain nggak Iya, mandang nggak mengandang persaingan. saingan, betul betul. Justru Jadi saling kayak bantu. Karena kan betul. kalian targetnya juga beda-beda ya, Betul, walaupun betul. misalnya jurusannya sama, mungkin nanti Mm, target karirnya bisa beda. Setuju betul, banget sih Bunda betul, nih ya buat sharing betul. itu. Ya, jadi habis aku bikin kelompok belajar ini proses ini sih yang paling seru, belajar sama teman-teman kelompok belajar kalian. Yap. Itu masa-masa yang paling dikangenin, soalnya kita kayak berbagi suka duka, suka Ada di perasaan yang sama ya, jadi lagi kayak berjuang sama-sama. jadi kayak feel-nya dapet gitu. Gue ya gitu. Seneng Terus ya jadinya. Ada teman seperjuangan gitu, jadi betul, semangat. betul. Betul, setuju. Terus kalau untuk belajar sendiri, aku belajar sendiri di rumah. Aku nerapin, aku minimal banget 1 hari itu belajar 1 sampai 2 jam Oke. untuk sehari, Khusus SNBT. khusus SNBT. Nah, itu juga aku jadi kayak aku belajar setiap hari, Yap. belajar hari. 1 sampai 2 jam, tapi itu beda-beda subtes. Oke. Tiap harinya aku beda-beda subtes. Jadi kayak aku kan juga udah mulai les nih tiap hari. Aku lesnya aku selalu minta les tambahan, terutama di PKPM. Oke, ya Karena memang aku target prioritasnya karena skornya. subtes prioritas aku juga ada PKPM kan. Jadi aku merhatiin banget PKPM aku. Terus aku les tambahan, itu kayak les tambahan aku bisa 3 sesi di Wow. 1 hari, dalam 1 hari 3 Kebayang ya sesi. padatnya. Kebayang Buat padat belajar. banget. Terus habis selesai les, aku belajar sama teman-teman aku lagi di kelompok belajar Yang kelompok itu. belajar tadi. Baru aku malamnya aku belajar mandiri, aku evaluasi. Pokoknya sehari itu full belajar teman-teman. Betul, itu aku Itu kayaknya soalnya rasa aku kejar penyesalannya tuh dalam Dapet. banget ya, dalam banget. Akhirnya mau bangkitnya ya, tuh tapi ekstra gitu. tapi karena aku ketolak SNBP Iya. ini, mungkin aku udah kayak dapat kayak dapat peringatan gitu, kayak berarti aku harus di-push Iya, usaha aku betul, lebih betul. di-push lagi biar kayak lebih rajin, Iya, lebih produktif gitu. Jadi kayak Aduh, seneng banget ya bisa berevaluasi diri nih. aku langsung evaluasi diri gitu. Aku jadi kayak belajar dari kesalahan gitu. Terus Keren-keren ya. guys. By the way, gaya belajar kamu tuh apa sih, Najwa? Gaya Sambil belajar mendengarkan musik kah, atau visual kah, atau harus langsung praktek? kalau Kamu aku sih lebih oke yang mana tuh? aku kalau gaya belajar aku belajar kalau misalnya ada yang ngajarin. Oke. Iya, kayak ada yang tutorin. Ya. Auditori Jadi gitu. ngedengerin penjelasan orang ya, betul. dan bantu nanti di prakteknya. Betul. Oke. Apalagi kan aku kayak kadang kalau misalnya aku mahamin sendiri kan kadang aku ada yang nggak ngerti. Jadi aku kayak kadang aku nanya ke teman, nanya ke guru les aku, itu ngebantu aku banget. Oke, berarti butuh tutor Auditori. ya. Butuh Makanya tutor. kelompok belajar ini works banget di kamu. Betul. Oke. Nextnya apa lagi nih pengalamannya? Udah sih kayaknya di Yang situ sama aja. SMA itu ya. Tapi Sama cukup banyak SMA banget loh itu. perjalanannya loh teman-teman. Dan Betul. kunci yang Bunda diambil tadi berani keluar dari zona nyaman. Betul. Terus peka sama perkembangan diri dan mau berevaluasi dan berefleksi teman-teman. Jadi Betul, gagal itu betul. nggak apa-apa, nggak ada tadi misalnya tadi selama kegagalan dapat omongan ya itu nggak ada gitu, maksudnya Iya. nggak seburuk itu kok teman-teman, gagal itu nggak seburuk itu. Mm-mm. Nah, sekarang kan pengalaman SMA udah banyak, nanti notesnya kita tambahin lagi di ujung ya. Ini Oke, kita mau oke. masuk sesi di obrolan tentang SNBT-nya nih. Kenapa sih Baik, akhirnya baik. milih di situ, milih jurusan ini, milih di univ ini, atau sebenarnya ada opsi lain atau enggak sih Najwa? Oke, dari SNBT ya, kenapa aku ambil unsur sama prodi agroteknologi ini? By the way kan eligible ya? Iya, Najwa eligible. sebelumnya aku eligible juga. Terus jurusannya masih sama yang dipilih? Jurusannya beda. Mas SNBP beda. SNBP, SNBT aku beda. Oke. Boleh Aku diceritain nggak akhirnya kenapa ngambil pindah. jurusan yang beda lagi gitu? Oke. Aku waktu SNBP aku milih teknologi produksi dan pengembangan masyarakat D4 di IPB. Itu kenapa aku pilih itu, karena aku punya role model, yaitu Kak Aleta. Wow, Aleta, Iya. alumni 12.1 Iya, alumni guys, 12.1, satu juga, angkatan 24. 2024. Betul. Aleta, your fans. Halo Kak Aleta. Berhasil, keren banget Aleta. Jadi inspiring ya. Kak Aleta bener-bener inspiratif iya. banget.
Tapi kenal juga sama Kaleta berarti ya? Kenal, aku kenal gitu. Itu kayak aku mau pengen banget jadi kayak dia Kak. Soalnya dia aktif banget, terus kayak ceria, terbuka banget orangnya gitu. Jadi kayak humble banget bener-bener. Terus aku kayak aku mau ikutin jejaknya Kaleta nih. Ya udah, aku mau coba di IPB dengan jurusan yang sama gitu, sama kayak Kaleta. Terus aku pilihan kedua aku juga masih pertanian juga, agroekoteknologi di Untirta. Tapi berarti maksudnya ada agroteknologinya ya dari SNBP gitu. Iya, agroteknologinya di pilihan keduanya. Terus tapi karena SNBP aku enggak lolos, jadi aku banting setir ke SNBT kan. Otomatis itu. Iya, otomatis. Itu di SNBT itu sebenarnya aku udah bingung banget kayak mau di univ mana ini. Soalnya kayak aku tuh nggak percaya diri. Kayak di kampus top lagi masa-masa down ya. Iya bener, lagi masa-masa down. Aku kayak kalau misalnya aku pilih IPB lagi, apakah aku sanggup gitu? Apakah aku sanggup? Terus aku kan harus evaluasi diri kan. Kayak kalau misalnya ini nggak bisa, coba aja yang lain gitu, coba ambil pilihan lain di universitas lain gitu. Dan aku ketemu nih sama si Unsut ini, Jenderal Sudirman. Iya, Jenderal Apa yang Sudirman. kamu dapatkan dari informasi Jenderal Sudirman dan kenapa akhirnya memilih itu? Aku tahu Unsut tuh dari kakak kelas aku, kakak kelas angkatan 24, ternyata bahkan banyak itu yang masuk Unsut. Terus aku kayak jadi tertarik dan aku cari tahu tentang kayak fakultas yang nyambung di aku itu. Ternyata ada fakultas pertaniannya, jadi kayak boleh nih gitu. Aku cari-cari, ternyata ada agroteknologi ini. Kenapa aku pilih agroteknologi ini? Aku jadi kayak aku tuh sebenarnya tertarik sama yang berbau teknologi. Terus juga aku lumayan kuat di biologi juga, biologi, matematika. Aku suka kedua itu sih. Oh, jadi disambungkan ke situ ya. Jadi kayak masih sealur, masih relate. Jalan jalurnya. Betul. Dan yang agroteknologi Universitas Jenderal Sudirman itu pilihan pertama aku di SNBT. Berarti dapat memang di pilihan pertama. Iya, alhamdulillah. Keren. Alhamdulillah. Scoresnya boleh tahu nggak Kak berapa? Boleh di-spill nggak berapa? Kalau untuk skor aku sih di 590-an. Wow, 590-an dengan strategi yang cukup matang berarti. Betul, iya. Apakah skor ini memang sudah kamu prediksi atau range-nya itu sudah kamu pegang dari awal sehingga kamu jadikan itu sebagai strategi atau gimana nih Najwa? Aku sih dulu punya kayak minimum ya. Kayak minimum aku tuh sebenarnya 600 guys. Kayak udahlah, aku nge-push SNBT ini minimal banget 600 gitu. Tapi aku kayak aku tambahin juga, aku setiap minggunya itu aku juga try out. Itu penting seminggu sekali aku try out, dan itu kayak belum mencapai targetnya, belum mencapai targetnya. Padahal gitu. Kurang 10 doang gemes banget. Iya, 610 jadi mencapai target kan 600 betul, guys. Betul. Terus kayak apa ya? Akhirnya gimana tuh? Akhirnya kayak ya aku kan cari-cari di X juga kayak mini passing grade ya buat masuk agroteknologi itu berapa, research sama aku cari akreditas fakultas sama prodinya itu dan univnya alhamdulillah udah A untuk akreditasinya. Jadi kayak aku tertarik untuk masuk agroteknologi itu gitu. Jadi aku sebelum agroteknologi. Jadi sebelum memilih jurusan tuh kalian harus research dulu guys. Wajib itu. Banget. Jangan sampai nanti ada makna, aduh salah jurusan. Betul. Karena betul. itu menjadi langkah gitu, jadi tangga. Jangan sampai kita stuck atau mundur bahkan ya. Nah keren banget nih Najwa ya, tadi udah sharing. Mungkin kalau jurusan kuliah kita belum masanya nih, nanti balik lagi ke BM ya Najwa ya. Pasti aku balik. Dari itu semua apa sih yang kamu dapatkan ketika kamu sekolah di Budi Mulia gitu? Tentang perjalanan kamu selama di SMA, apa hal-hal yang unforgettable buat kamu selama di SMA yang mungkin juga akhirnya berharga sampai membawa kamu sekarang? Boleh sharing nggak nih? Pokoknya selama di SMA ini aku kan banyak melalui pengalaman-pengalaman berharga gitu, kayak belajar bareng teman, kerja kelompok, kayak berorganisasi di eskul gitu. Itu sangat-sangat berharga banget dan sangat membantu aku banget buat berkembang diri, kayak apa ya, kayak itu
jadi apa ya, jadi evaluasi diri juga. Jadi kayak kita di SMA ini tuh kayak apa ya, kayak memenuhi masa remajanya dengan hal-hal positif ya. betul Wow. gitu deh pokoknya. Seneng nggak di SMA Budi Mulia? Seneng dong, seneng. Ada guru favorit mungkin? Ada dong. Siapa tuh, boleh tahu? Halo Bu Fitri. Fitri biologi. Biologi. Keren memang nih ya, Betul, anak-anaknya Bu betul. Fitri nih, seru belajarnya ya. Betul. Aku Keren, suka keren, banget. keren. Mm. Nah itu teman-teman tadi informasi tentang pengalaman, tentang SNBT ya, tentang milih jurusan di kelas 11. Nah itu Betul. teman-teman bisa pertimbangkan nih, nggak perlu diikuti banget ya, nggak apa-apa, ambil positif negatifnya, karena tadi juga banyak notes yang ini jangan diikuti ya teman-teman ya, jangan untuk dijadikan ditiru. iya dijadikan pembelajarannya. Nah Najwa, sebelum kita tutup nih, kalau kamu bisa mengulang ke kelas 10, apa yang bakal kamu lakukan nih? Kalau misal bisa ngulang ke kelas 10 sih, Dari kelas aku 10 ya. bakal perbanyak lomba. Habis perbanyak lomba, aku kayak mulai belajar SNBT dari kelas 10. Kelas 10, jangan dari kelas 11 lagi, bahkan Iya, dari kelas ya. 10. Kayak pokoknya harus tahu goals, tahu jurusan apa tuh, jurusan apa yang harus diminatin tuh kayak udah harus dari kelas 10. Cari minat bakat kalian, guys. Wah, oke. Gitu. Terakhir, Oke. kesan pesannya buat dari Najwa buat teman-teman semua nih. Oke, pesannya kalian jangan takut untuk mencoba hal baru, guys. Pokoknya kalian harus keluar dari zona nyaman dan mencoba hal baru, itu wajib. Kalau enggak, kalian bakal stuck di situ-situ terus gitu. Remaja harus banyak bergerak ya. Terus untuk kesannya ya seru sih, seru. Terus aku juga apa ya, jadi termotivasi gitu. Aku jadi banyak belajar dari SMA ini gitu. Wah, Udah terima sih, kasih Kak. Najwa, keren banget perjalanannya. Sama-sama Ibu. Iya, makasih sudah sharing hari ini. Semoga disukseskan ya perjalanan S1-nya. Amin, Kita amin. sharing-sharing lagi. Iya. Ketika jadi mahasiswa, ketika bahkan sudah bekerja, kita boleh sharing lagi ya boleh, Najwa ya. pasti. Semoga kita Boleh, masih terus boleh. berkomunikasi ke depannya nih. Dan sukses selalu buat Najwa, buat Terima kasih teman-teman banyak, juga di Bu Udah Nadia. Satu, Terima angkatan 25 kasih. harus sukses guys ya, Sukses. teman-teman ya. Iya. Dan kita ketemu lagi nanti Najwa di lain Iya. waktu. Semoga teman-teman infonya bermanfaat ya, bisa dikembangkan di versinya teman-teman sendiri, dan Bu Nadia pasti nunggu banget buat kalian sharing di podcast kayak Kak Najwa gini. Oke, sekali lagi makasih Najwa. Sama-sama, Sampai bertemu Bu lagi Nadia. ya di lain waktu ya Iya. Najwa. Dan untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video podcast. Yang mau tanya nanti tentang seputar SNBT atau tentang Universitas Jenderal Sudirman ketika menjadi mahasiswa, boleh hubungi Kak Najwa ya teman-teman ya. Boleh Oke, banget. sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat bertemu lagi nanti Najwa. Iya, dari Bu Nat.